Pak Dwi. Ya, selamat pagi. Pak Wahyu. Mohon izin, saya Wahyu Sanitoro, Calon Guru Penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Kalibeji Kabupaten Semarang. Di sini saya mendapat tugas untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah materi tentang penerapan kepemimpinan dengan nilai kebajikan sebagai pemimpin pelajaran. Dan di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Baik, Monggo. ya Pak Dwi, di sini saya mau tanya dulu. Selama ini Pak Dwi selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan termasuk ini dilema etika atau rujukan moral. Jadi yang pertama yang sering saya lakukan adalah ada kegiatan supervisi yang kita lakukan jadi satu. Keluhan-keluhan dari masing-masing guru kita tampung. Ya, di antaranya ada perlakuan guru yang mungkin kurang bijak dalam mengambil keputusan, terus kurang punya kekuatan yang secara hukum dilaksanakan. Ini kami beri jalan keluar. Artinya kadang guru itu merasa benar untuk melakukan sesuatu, padahal dia juga benar, tapi secara aturan salah. Nah, nah ini ada solusinya. Nah, solusinya itu harus cepat dan tepat. Yang pertama itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Mas. Selama ini bagaimana Pak Dwi selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak Dwi yang di Ambu, terutama untuk kasus-kasus yang di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, pengambilan keputusan dua-duanya benar. Jadi kan kami menganalisa masalah, kita analisa, kita ambil data-datanya seperti itu. Ketika sudah punya data komplit, baru kita pecahkan bersama. Karena artinya saya harus mengambil kebijakan itu sesuai dengan norma yang bisa kita terima. Oh iya. Jadi bisa diterima gurunya, bisa diterima lawan kasusnya tersebut misalnya kok terhadap orang tua siswa. Jadi orang tua siswa juga kita datangkan keluhannya apa, dan solusinya dipecahkan bertiga. Ada yang guru tadi mungkin bermasalah dengan kebijakan di kelas terhadap orang tua siswa itu bermasalah. Nah, saya menjadi penengahnya, solusinya terbaik. Oh, iya. Itu tampil itu Pak. Ya tidak sedia. Ya luar biasa. Ya. Jadi tetap harus menganalisis setiap kasus. Ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Pak Dwi selaku kepala sekolah ini lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Itu yang pertama kami tahu permasalahan dulu. Nah, ya. Terus kedua saya tanya kronologis kejadian. Ya. Yang selanjutnya aturan-aturan yang berlaku. Nah, terus kita tonton. Ada pegangan aturan gitu, Pak. Aturan yang berlaku. Rule based thinking kalau Ya. Kalau mungkin guru adalah jurnalis mengajar itu seperti apa? Ada lagi. kode etik guru Kode mungkin etik guru masuk. Baik, terima kasih Pak Dwi. Untuk pertanyaan keempat, Pak, hal apa saja yang selama ini Pak Dwi selaku kepala sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang telah dialami Pak Dwi yang termasuk dilema etika, Pak? Saya menggunakan kegiatan rutin yaitu supervisi kelas dan supervisi individu atau personal. Itu setiap hari Sabtu. Oh, terjadwal ya. Terjadwal. Jadi 1 bulan kan 3 kali. Tiga kali pembelajaran 1 kali untuk supervisi individu atau personal.
artinya secara garis besar cara mengajar, cara beretika, cara bergaul baik itu di sekolah maupun di ini kita sampaikan di jadwal itu Pak. Sehingga lebih kalau mungkin ada bukan prestasi atau kesalahan-kesalahan itu minim Pak. Kalau sudah ada dasar-dasar itu Bisa dicegah deh pada ya, gitu. diminimalkan. Iya. Masih jawab ya. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan kelima nih. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika tersebut? Mungkin tantangan yang dihadapi Pak Dwi dalam mengambil keputusan. Biasanya kalau misalnya ada kejadian guru dengan orang tua siswa misalnya, itu orang tua siswanya biar rata-rata SDM-nya rendah, sehingga dia ngotot dengan pendapatnya. Nah, terus di samping itu guru juga seperti itu, ngimbangi. Ada ya guru ya. Meskipun itu sebenarnya pernah terjadi juga di kalau ini pernah terjadi juga. Akhirnya kepala sekolah juga memutuskan. Ketika memutuskan itu saya juga mendekati seorang siswa, saya juga mengatasi gurunya. Ternyata sama-sama ngeyel dan sebagainya. Nah, akhirnya itu yang korban adalah anaknya. Karena diambil harus pindah dan sebagainya. Jadi sangat riskan sekali. Jadi tetap ada tantangan-tantangan dari faktor-faktor dari banyak faktor ya Pak. Dilemanya ya di satu sisi saya dari murid saya dan guru saya, tapi di satu sisi itu saya juga gengsi lah. Kalau misalnya kok kita diatur orang tua siswa yang mungkin secara prosedur sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih Mas Iwan. Kasusnya agak lebih dalam ya. Untuk menanyakan apa? Apakah Pak Dwi selaku kepala sekolah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Jadwal tertentu mungkin dijadwalkan dan lain atau jadwalnya itu tadi yang saya katakan tadi, jadwalnya itu 1 minggu sekali itu kan supervisi. Sehingga dalam 4 minggu 1 bulan itu yang 3 minggu itu untuk supervisi pembelajaran, yang 1 minggu 1 hari Sabtu itu untuk khusus guru personal atau individu, supervisi individu. Sudah terjadwal untuk pembinaan untuk pengalaman. Ya, termasuk pembinaan secara umum. Secara umum setiap seminggu sekali Ya, ya. tapi secara umum kalau misalnya itu harus penting saya undang per individu. Individu ada sendiri Pak. Tiba-tiba sudah terjadwal. Nomor 7 Pak. Pertanyaan ke-7 Pak. Apakah Pak Dwi selaku kepala sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus yang dialami oleh Pak Dwi selaku kepala sekolah yang pernah dijalankan Pak? Ya. Kalau saya lihat kira-kira kasus ini mudah nggak? Oh iya. Nah, berarti kualitas kasusnya Pak. Kalau itu bisa saya teruskan 2 menit, kenapa enggak? Langsung hari itu juga. Tapi ya? masing-masing bisa menerima. Itu. Nah, tapi kalau itu agak rumit dan sebagainya kita jadwal Pak. Bahkan mungkin melibatkan pihak ketiga, melibatkan apa, terus kita harus membuat atau mencari data, itu kita jadwalkan kemarin Pak. Di hari ini jam sekian, ini ketemu dengan ini, jam sekian, schedule-nya ini, ada randomnya Pak. Berarti dilihat kasus per kasus Iya, itu, Pak. dilihat Skala prioritasnya itu lebih mudah ditangani sekarang atau harus Iya. penjadwalan khusus? Jadi supaya kita hati-hati supaya tidak meleset Pak. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Dio. Baik, selanjutnya Pak untuk pertanyaan ke-8. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Dwi selaku paslon dalam pengambilan keputusan Pak, dalam kasus-kasus dilematika tersebut? Yang sering saya katakan di jadwal supervisi itu kan ada diantaranya supervisi individu atau supervisi personal. Saya membentuk mindset seorang guru itu betul-betul guru. Guru itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga harus bisa mendidik, harus bisa membina, dan harus bisa melatih, juga mengayomi. Nah, ketika satu komitmen itu dipegang masing-masing guru, ini sangat membantu saya ketika ada masalah. Oh, Jadi teman-teman mindsetnya sudah seperti itu Pak.
Jadi tidak ada yang gurunya arogan, gurunya kemaki dan sebagainya, tidak ada, karena sudah kita mindset seperti itu, Pak. Jadi seperti kalau memegang teguh etika guru dan sebagai teladan lah di kelas dan di lingkungan masyarakat mungkin. Sesuai dengan tupoksinya kan guru kan. Iya, teladan. Baik Pak, luar biasa Pak. Jadi memang sudah dibentuk mindsetting guru Pak. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak dari ini. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Dwi tadi tentang beberapa penanganan kasus dan langkah-langkah prosedurnya, pembelajaran apa yang dapat Pak Dwi selaku pasal itu petik dari pengalaman Bapak Dwi selaku pasal dalam pengambilan keputusan di etika tersebut? Sebenarnya yang saya tangkap atau yang saya terima itu ada dua, Pak. Di satu sisi ada tingkat kepuasan, di satu sisi ada tingkat kurang puas saya. Artinya ketika saya memutuskan itu ada yang pihak yang mungkin merasa juga merasa meskipun sebenarnya tidak rugi tapi merasa juga. Tapi menurut saya ketika saya sudah memutuskan sesuatu yang sudah kita sepakati bersama, bagi saya itu saya juga longgar, saya tidak akan punya beban karena sudah melewati fase-fase yang terlewati dalam permasalahan itu. Jadi saya puas ketika ada permasalahan yang sudah teratasi semua. Berarti memang untuk dalam pengambilan keputusan yang telah diuraikan Pak Dwi, mungkin ada beberapa pihak yang tidak puas, tapi karena keputusan itu bersama dan untuk kepentingan bersama-sama tetap harus dilaksanakan ya. Ada solusinya. Terima kasih Pak Dwi atas waktu yang diberikan. Semoga saya sebagai alumni penggerak bisa mengambil pelajaran dari yang disampaikan oleh Pak Dwi, yaitu tentang pengambilan keputusan yang sesuai sebagai pemimpin belajar dengan nilai-nilai kebajikan Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masih. Perkenalkan nama saya Wahyu Said Nugroho, salah satu guru penggerak anak utuh dari SD Negeri Kaliwesi 1 Kabupaten Semarang. Dan di sini saya minta mewawancari Ibu Masih sebagai tugas saya itu penerapan pengambilan keputusan sesuai nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran mengenal hal itu untuk sekolah. Dan di sini saya minta waktunya Ibu Masih untuk mewawancarai Ibu berkaitan dengan penanganan kasus dan sesuai nilai kebajikan sebagai pemimpin belajar di sekolah. Baik, pertanyaan pertama Ibu Masih, selama ini bagaimana Ibu Masih selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesukaan moral? Kalau saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Pak Wahyu, masalah-masalah yang saya terima itu biasanya dari guru-guru pada waktu saya melaksanakan supervisi itu setiap guru menyampaikan masalah yang dihadapi. Nah, saya bisa menyatakan bahwa itu kasus dilema etika atau kasus dilema moral. Nah, kalau kasus dilema etika itu biasanya yang berhubungan dengan pendidikan, ya itu. Tapi kalau kasus dilema moral itu biasanya mengarah ke kriminal yang berhubungan dengan hukum, sehingga saya bisa memaknai bahwa ini kasus yang dialami guru ini dilema etika dan ini kasus yang dialami guru dilema moral. Luar biasa, berarti bisa dari kasih dari contoh aspek hukum gitu. Ya. Baik, itu untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua. Selama ini bagaimana Bu Masih menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Masih di SD Negeri Gedangan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dua-duanya benar, sama-sama benar, dia mengandung nilai kebajikan. Biasanya itu juga dari guru ya Pak. Beliau menyampaikan masalah kepada saya, dan ini mungkin guru itu tidak berani untuk memberikan keputusan atau tidak berani atau masih canggung. Ini bagaimana akan saya putuskan, nanti
kepala sekolah tidak menghendaki, dan itu saya harus cepat memutuskan bahwa ini yang harus dilakukan atau harus disampaikan kepada siswa tersebut. Itu saya langsung memberi keputusan. Terima kasih Bu, luar biasa informasi di pengambilan dari itu. Baik, untuk yang satu itu juga langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bu Marsih gunakan selama ini untuk mengambil keputusan atau prosedurnya. Saya menyelami masalahnya. Itu masalah apa? Dan itu saya juga melihat masalah itu berdampak kepada keluarga si siswa atau berdampak ke keluarga si guru, si pendidik guru. Sehingga saya harus hati-hati dalam menyampaikan atau memutuskan sebuah kasus. Banyak faktor ya. Banyak faktor yang saya pikirkan, yang harus saya pelajari. Karena itu kalau saya tidak jeli, tidak cermat, itu juga akan berdampak kepada siswa dan guru tersebut. Jadi memang ada langkah-langkah gitu, tidak asal memutuskan ya, gitu. Masih. Bu Marsih, itu pertanyaan selanjutnya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Marsih selaku kepala sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Saya itu lebih efektif pada waktu mengambil supervisi. Karena pada waktu saya mengambil keputusan, semua guru akan tahu. Tetapi itu bukan masalah pribadi loh. Ya, itu yang dilema etika itu tadi, hanya masalah pendidikan. Itu dilema sekolah. Dilema sekolah ya. Itu saya sampaikan keputusan itu di forum supervisi. Itu saya lebih apa ya, lebih pas bagi saya. Tapi kalau yang bersifat pribadi, saya panggil guru itu tantangan. Jadi memang ada yang khusus pribadi, ada ya. Salah pribadi personal ya. Gitu. Mungkin pribadi itu bukan pribadi pada guru itu sendiri, tapi pada pribadi serta bisa. Ya. Mungkin kalau ini bisa didengar oleh guru yang lain, kok tidak etis. Ya. Saya memberi penanganan kepada guru tersebut. Nah, luar biasa Bu Marsih dalam ini sesuai dengan kondisi konteks kasusnya gitu. ya. Baik, untuk selanjutnya dulu. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya itu apa? Yang pernah dialami Bu Marsih? Permasalahan tantangannya pada siswa. Mungkin kalau keputusan yang saya ambil itu siswa itu mungkin kalau kasusnya siswa ya Pak Fahmi, itu mungkin siswa tidak semangat dalam belajar, membelot karena dipertahankan kita itu bisa. Kemudian dari orang tua juga mungkin ada pro dan kontra dengan guru itu. Nah, itu tantangan saya itu dari siswa terhadap prestasi belajarnya, dari orang tua juga dengan dukungan terhadap kelasnya. Jadi saya faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan gitu ya. Baik, masih untuk pertanyaan selanjutnya nomor 6. Apakah Ibu Marsih selaku kepala sekolah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tentu saja ada Mas. Itu pada waktu saya supervisi itu dari guru saya minta untuk mengajukan pertanyaan, ide, opini itu bagaimana. Kemudian ada masalah-masalah yang dialami oleh guru itu juga disampaikan kepada kepala sekolah, dan itu juga saya putuskan saya sampaikan pada forum supervisi tersebut. Jadi ada jadwal supervisi lah ya, mungkin ya, sebulan sekali, berarti ya. Sebulan maksimal 4 kali. Ya. Memang terjadwal lah ya Bu. Ya, terjadwal. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Marsih, apakah Ibu Marsih selaku kepala sekolah langsung menyelesaikan sebuah permasalahan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Ibu masih selaku kepala sekolah jalankan? Jadi kalau apakah langsung di suatu tempat atau mungkin ada penjadwalan khusus dalam penanganan kasus? Saya ada penjadwalan Pak. Kalau saya langsung memutuskan kan. Baik Bu, saya ulangi Bu pertanyaannya untuk nomor 7 ini Bu. Apakah Bu masih selaku kepala sekolah langsung menyelesaikan sebuah kasus di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu masih selaku kepala sekolah jalankan? Tentu saja ada jadwal. Dan masalah ini tidak saya selesaikan pada waktu itu juga. Tapi saya harus menelusuri permasalahan itu. Saya harus melihat kondisi yang bermasalah itu, sehingga saya tidak serta-merta memutuskan masalah pada hari itu juga. Ada salah waktu, ada penjadwalan, kemudian juga ada sebuah apa ya, Menganalisis juga ada pertimbangan, itu sangat saya perhatikan. Jadi tidak langsung serta-merta langsung diputuskan, karena keputusan itu dampaknya kan jangka panjang juga itu ada pengaruhnya. Ini bagus. Terima kasih penjelasannya Bu Masih. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, pertanyaan ke-8. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Bu Masih selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Seseorang atau faktor apa yang membantu Bu Masih? Itu saya katakan masalah itu saya tanyakan pada teman etika. Kemudian kalau siswa ya saya tanyakan orang tuanya atau kelas-kelasnya. Itu saya mendatangkan orang tuanya saya datangkan atau saya telepon, itu bisa sangat membantu untuk menyelesaikan masalah siswa. Tapi kalau dengan guru atau dengan yang lain ya dengan orang-orang yang kita. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Dokter. Terakhir Ibu, pertanyaan terakhir nomor 9. Dari semua hal yang telah disampaikan, dijelaskan oleh Ibu Masih, pembelajaran apa yang dapat Ibu Masih selaku kepala petik dari pengalaman Ibu Masih yang telah menjadi kepala dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu? Dengan adanya permasalahan dan dengan adanya keputusan yang saya buat, itu membuat saya berpengalaman. Saya lebih matang dalam mengatasi permasalahan. Dan saya juga pengalaman kalau masalah ini saya selesaikan dengan cara ini kok begini, dengan cara ini kok begini, sehingga saya sudah punya bahan, berarti untuk masalah selanjutnya kalau ada, saya harus menyelesaikan dengan cara yang lain yang lebih jitu. Jadi bahkan sudah ada kuncinya untuk permasalahan ini. Sudah bisa diatasi. Terima kasih Bu Masih atas waktunya. Semoga saya minta izin Bu, nanti hasil wawancara ini kan saya video, saya posting untuk oleh fasilitator sebagai pengawal saya, dan saya ucap terima kasih atas dukungan juga Bu. Semoga dari ini bisa mengambil hikmah pelajaran dari Bu Masih selaku kepala sekolah Bu. Demikian terima kasih atas waktunya. Semoga sukses. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya Wahyu Sari Nugroho dari Televisi 1 malam Berangkatan 7. Di sini dapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, satunya Bu Ris, berkaitan tentang tugas pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pelajaran. Ya, di sini mewawancarai Bu Ris. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang tugas saya nanti menganalisis dari pengalaman Bu Ris selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu. Insya Allah akan saya jalan bisa saya. Ya, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan pertama Bu Ris, selama ini bagaimana Ibu Ris selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begini Pak Wahyu ya, sejauh ini saya tidak atau jarang
secara langsung mengidentifikasi, akan tetapi apabila ada permasalahan tentunya kita sebagai kepala sekolah atau sebagai guru kan sering menghadapi masalah. Itu saya mempelajari dulu. Ketika ada masalah, saya pelajari dulu. Kemudian setelah saya pelajari, apakah permasalahan itu perlu diselidiki atau tidak. Setelah saya selidiki, kemudian saya cari alternatif pemecahannya. Setelah saya cari alternatif pemecahannya, kemudian saya pilih. Nanti saya pilih, saya identifikasi, saya pilih mana opsi yang paling bagus atau paling tepat untuk mengatasi permasalahan itu. Kemudian saya musyawarahkan kepada teman-teman opsi yang terbaik yang mana. Tapi ketika masalah itu untuk cepat diselesaikan, ya segera mungkin saya selesaikan sendiri. Jadi sejauh ini tidak secara langsung saya mengidentifikasi. Tapi bisa memutuskan gitu untuk ada fakta-fakta yang ditemukan untuk Iya. Terima kasih Bu Lis. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Lis, selama ini bagaimana Bu Risnawati selaku kepala sekolah menjalani pengambilan keputusan di sekolah Ibu Lis, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tanggung jawab, mandiri, kejujuran, dan keadilan. Terserah ya Pak ya, ini saya contohkan dulu ya Pak ya, saya contohkan dulu pernah saya menghadapi dilema atau dilema etika itu sama-sama kebajikan lawan kebajikan. Contohnya ketika itu saya ingin menarik, saya sudah mengumpulkan wali murid bersama komite untuk menarik iuran sumbangan pembuatan parkir anak. Ya. Kemudian sudah diputuskan bahwa orang tua sanggup untuk menanggung biaya pembangunan itu. Akan tetapi ketika itu saya ada tugas secara tidak langsung saya itu door to door ke rumah-rumah, berkunjung ke rumah orang tua siswa. Saya temui berbagai dari beberapa rumah itu kebanyakan tidak layak secara ekonomi. Saya kurang tahu, saya hanya melihat dari sisi yang saya lihat saja, ternyata banyak yang tidak layak. Nah, maka dari itu saya kan dilema. Sementara untuk pembangunan parkir itu juga penting, bernilai kebajikan, tetapi dari nilai kasihan, dari hati saya sendiri merasa kacang, masa saya harus menarik sumbangan ke anak-anak, itu kan permasalahan juga Pak ya. Nah, sampai di situ, kemudian saya sampai di sekolah itu saya ngomong-ngomong secara tidak langsung kepada teman dekat, teman terdekat saya, kebetulan sama-sama dengan Bu Yuli pada waktu itu. Saya bicara dari hati ke hati, ini gimana Bu, saya kok nggak tega rasanya seperti itu. Akhirnya Bu Yuli juga membantu saya. Jadi intinya saya itu mencari teman atau minta bantuan teman untuk membantu saya memikirkan itu. Nah, akhirnya ya udah diambil jalan musyawarah saja Bu. Akhirnya kita bermusyawarah dan itu tadi bisa. Tadi pertanyaannya apa? Saya jadi ngalor itu Pak. Keputusan Ibu kasus-kasus yang dua jenis sama benar. Iya. Jadi intinya saya ambil dengan cara musyawarah dengan rekan-rekan sejawat, kemudian dengan orang-orang saya juga menanya, konsultasi dengan koordinasi dengan komite sekolah atau orang tua siswa. Berarti ini Iya. pengambilan keputusan tetap harus mendapatkan masukan dari rekan-rekan yang yang lain, lain, karena memang ada kondisi yang sama-sama Iya. benar. Iya. Terima kasih Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Lis lakukan selama ini? Langkah prosedur mungkin
ada dalam artian mengidentifikasi masa dulu udah masuk. Oh iya, langkah-langkahnya ya. Saya tidak mengambil langkah-langkah khusus ya, Pak Wahyu ya. Ketika saya menemui permasalahan dilema etika itu, saya cuma ya itu tadi menyelidiki, saya selidiki dulu kasus masalahnya seperti apa, kemudian saya kumpulkan. Setelah saya kumpulkan, kemudian saya mencari opsi-opsi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian setelah opsi-opsi terbaik itu saya kumpulkan, saya musyawarahkan kepada teman-teman sejawat, kepada kasar koordinasikan kepada orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kemudian saya setelah ketemu opsi terbaik, kemudian saya pikirkan lagi dampaknya. Dampak jangka panjangnya nanti dari keputusan itu seperti apa. Setelah saya pikirkan dampaknya, kemudian saya kaji ulang, baru saya putuskan yang terbaik bersama teman-teman. Biasa dari memang harus ada mengidentifikasi fakta-fakta, lalu dampaknya jangka panjang baru bisa diputuskan. Iya. Baik, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Risnawati selaku Paswah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi seperti di tidak memutuskan sendiri. Oke, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bu Risnawati selaku kepala sekolah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada Pak, ada jadwal tertentu. Saya mengedepankan skala prioritas, mana yang perlu didahulukan. Apabila memang ada sebuah permasalahan itu segera mungkin untuk diatasi, saya tidak darurat, itu saya tidak perlu melibatkan banyak orang, cukup 1 atau 2 orang, mungkin teman dekat di tempat kerja. Segera mungkin saya atasi ya dengan berbagai pertimbangan tentunya ya, tidak asal-asalan, tidak otoriter dan sebagainya. Akan tetapi apabila permasalahan itu bisa ditunda, saya menjadwalkan mana. Jadi saya skala prioritas ini dulu, ini baru ini dan seterusnya begitu. Berarti dipilah-pilah mana tergantung dulu yang urgen atau segera diselesaikan. Yang urgen itu yang segera. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan ke-7, Bu, apakah Bu Risnawati selaku kepala sekolah langsung menyelesaikan permasalahan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur yang Ibu Risnawati lakukan selaku paswah itu yang dijalankan seperti apa, Bu? Bisa diuraikan? Tolong diulangi lagi Pak. Belum jelas. Seperti Ibu Risnawati selaku kepala sekolah, apakah langsung menyelesaikan sebuah kasus itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal seperti yang dilakukan tadi? Nah, bentuk prosedur seperti apa yang Bu Risnawati jalankan, bentuk prosedurnya? Iya, sama seperti jawaban saya yang awal-awal tadi ya Pak Wahyu, bahwa kalau memang itu segera saya selesaikan di tempat, ya itu memang saya segera untuk memutuskan. Tetapi apabila itu tidak urgent dan memang butuh waktu untuk menyelesaikan di kemudian hari, akan saya pikirkan masa-masa supaya nanti saya dalam memutuskan sebuah permasalahan atau perkara dalam memutuskan itu tidak gegabah dan hasilnya akan tepat. Gitu. Jadi tiap-tiap saya atau prosedur saya yaitu tadi, saya lihat permasalahannya dulu, kemudian saya selidiki, kemudian saya kumpulkan, saya analisa. Setelah saya analisa, kemudian saya mencari opsi-opsi dalam pilihan dalam mengatasi permasalahan itu. Saya
untung ruginya. Ya tadi apa tadi dampaknya seperti apa, kemudian baru saya pilih yang terbaik. Ya, gitu. Jadi memang tidak gegabah langsung memutuskan ya, karena ada dampaknya. Takut nanti dampaknya malah Terima kasih, tidak yang Bu. terbaik. Untuk pertanyaan nomor 8, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini tulis selaku kepala sekolah membantu tulis untuk mengambil sebuah keputusan dalam mungkin seseorang atau faktor-faktor ya apa itu memerodah tulis, membantu tulis untuk memutuskan sebuah permasalahan. Iya, faktor-faktor yang mempermudah saya ya teman-teman seprofesi, teman-teman di sini, teman sejawat, juga komite sekolah, karena memang kami dekat dengan komite sekolah. Itu mereka lah yang sangat membantu pekerjaan saya di dalam menghadapi berbagai hal permasalahan di sekolah. Itu Tetap bantuan dari pihak ya. ya, lain. Oke. Untuk ini tulis, terima kasih untuk pertanyaan terakhir tulis di sesi wawancara ini. Dari semua hal yang telah disampaikan diuraikan oleh tulis, pembelajaran apa yang dapat ini tulis petik dari pengalaman yang tulis telah aktif dalam mengambil keputusan dalam sebuah kasus berupa etika dan yang telah tulis alami sampai sebagai bapak selaku pelajaran yang dipetik. Terus terang ya Pak Wahyu, saya ini menjadi pemimpin atau pimpinan di sekolah ini atau kepala sekolah di sekolah ini kan belum ada setahun. Tentunya saya dalam hal menghadapi masalah juga baru sedikit, tetapi walaupun baru sedikit, dari berbagai hal permasalahan yang saya hadapi itu saya dapat menyimpulkan bahwa semakin ilmu saya bertambah, kemudian pengalaman-pengalaman saya dalam menghadapi berbagai hal yang tersulit maupun yang termudah sampai tersulit itu, sedikit demi sedikit saya bisa belajar dari itu. Dan yang terpenting di sini bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu butuh orang lain, butuh teman dekat, butuh pihak-pihak yang berkompeten, butuh orang tua wali dalam menghadapi segala hal permasalahan. Terima kasih Bu, luar biasa dari tulis sehingga jadi bahwa dalam mengambil keputusan dari garis besarnya itu tidak otoriter ya Bu, harus ada musyawarahnya karena dampaknya itu untuk kepentingan kemajuan sekolah. Terima kasih Bu Lis, semoga dari pengalaman Bu Lis bisa sambil ilmunya dan bisa diterapkan ke kehidupan. Terima kasih Bu Lis.